Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini, kita akan merenungkan tentang apa yang kita fokuskan dalam doa. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik napas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tibalah kita di penghujung hari. Waktunya untuk menyerahkan sukacita dan setiap pergumulan kepada Tuhan. Mari datang dengan apa adanya. Berserahlah kepada kuasa dan kasih-Nya yang bekerja dalam Anda. Tenanglah dan berdiamlah dalam firman-Nya yang memberi hidup dan harap. Bapa, pimpinlah aku dalam renungan malam ini. Bebaskanlah aku dari gangguan, sehingga aku dapat mendengar isi hati-Mu melalui firman-Mu. Lukas 18 ayat 13 berkata, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.'" Yesus bercerita tentang dua jenis doa. Doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Orang Farisi adalah pemimpin agama, pilar masyarakat, dan ini membuat dia sungguh bangga. Ia melihat dirinya sendiri, lalu melihat orang di sekelilingnya dan bersyukur. Ia bukan seorang pendosa, layaknya sang pemungut cukai yang rakus juga culas. Namun bukan itu doa yang sedang difokuskan oleh Yesus. Sang pemungut cukai tak membandingkan dirinya. Ia tak mampu untuk melihat Yesus. Ia adalah orang berdosa, dan ia tahu itu. Yang bisa ia lakukan adalah memohon agar Allah mengasihinya, meski ia tak pantas menerimanya. Rendah hati, jujur, mawas diri, mencari kasih tanpa bisa membalas. Doa sang pemungut cukai adalah harapan bagi kita semua. Karena Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Allah tak ingin agar kita hanya fokus pada diri sendiri atau orang lain ketika kita berdoa. Ia ingin agar kita berfokus padanya sebagai sumber segala kasih dan kebaikan. Mari datang dan mari berfokus kembali padanya. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Tuhanku, tunjukkanlah ketika aku mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mampukan aku untuk memandang Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan Allah, tak ada yang dapat kuberikan padamu seperti si pemungut cukai. Namun Engkau memberikan kebaikan-Mu dengan murah hati kepada mereka, yang menyadari bahwa mereka hanya dapat memohon belas kasih dari Allah yang tak berkesudahan kasih-Nya kepada kita.
Lukas 18 ayat 14 berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Mari menutup dengan doa. Bapa Surgawi, betapa indah rasanya untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk mengingat bahwa Engkau sajalah Allah. Di sini aku merasa sukacita dan bebas, karena aku tahu bahwa aku memiliki Tuhan yang mengangkat umat-Nya dan memberkati mereka. Terpujilah Yesus, Tuhan dan Penyelamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.